Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita belajar masih tentang fungsi trigonometri. Kali ini kita akan menghitung nilai dari fungsi trigonometri. Kelanjutan dari yang kemarin. Nah, soalnya seperti ini ya. Diketahui segitiga siku-siku ABC, siku-siku DC. Nah, kita gambar ya. Gambar segitiga siku-siku. Siku-siku di C. Ini A, ini B. Panjang sisi di depan sudut A, ini sudut A di depannya disebut dengan panjangnya A. Panjang sisi di depan sudut B adalah B. Ini sudut B yang di depannya sisinya disebut dengan B. Dan panjang sisi di depan sudut C adalah C kecil. Nah, perhatikan. Sudutnya A besar, yang ada di depannya A yaitu A kecil. Ini sebagai panjang sisi. Sudutnya adalah C, yang ada di depannya C kecil. Sisinya. Ya, untuk sudut B, yang ada di depan sudut B, yaitu sisi B. Ingat tadi segitiga siku-siku di C. Sekarang pertanyaannya. Yang A. Tentukan nilai dari sin A, cos A, dan tan A jika diketahui panjang sisinya. Yang A, A-nya 3, B-nya 4. Ini sudah kita bahas yang kemarin ya. Jadi tidak perlu kita bahas lagi. Sekarang ini sudah ini ya. Sekarang kita bahas yang B. Yang B, A-nya 1, jadi sini sama dengan 1. Dan B-nya 2, ini sama dengan 2. Kita disuruh mencari sin A. Ya. Nomor 1 kita suruh mencari sin A. Lalu cos A. Dan tan A. Untuk mencari nilai dari sin A itu apa? Sisi yang ada di kita pandang A ini ya, sisi yang ada di depan A, yaitu A, dibagi dengan sisi yang terpanjang, yaitu C. Berapakah nilai C-nya? C-nya belum tahu, maka kita pakai teorema Pythagoras untuk mencarinya ya. Masih ingat teorema Pythagoras, yaitu sisi terpanjang kuadrat sisi terpanjang sama dengan kuadrat jumlah dari kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. D C sama dengan akar. Kalau ini hilang kuadratnya jadi akar A kuadrat. A-nya 1 jadi 1 kuadrat. Ditambah B kuadrat yaitu 2 kuadrat. Di C sama dengan 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4. Jadi 1 tambah 4 akar 5. Jadi C-nya akar 5. Jadi nilai dari C-nya akar 5. Sehingga sin A sama dengan 1 per akar 5. 1 per akar 5 bisa kita tulis dalam bentuk lain apabila kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Kenapa boleh? Karena akar 5 per akar 5 itu 1, maka hasilnya akan tetap. Akar 5 kali akar 5 yaitu 5. 1 kali akar 5 yaitu akar 5 per 5. Kadang bisa ditulis seperti ini. Sekarang yang cos A. Cos A, sisi di samping dibagi dengan sisi yang terpanjang, yaitu B dibagi dengan C. B-nya berapa? B-nya 2, C-nya akar 5. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk lain, kita kalikan dengan akar 5 per akar 5.
Itu nilainya sama dengan 2 kali akar 5 yaitu 2 akar 5. Akar 5 kali akar 5 yaitu 5. Jadi cos A sama dengan 2 akar 5 per 5. Berapa nilai tan A? Tan A yaitu sisi yang ada di depan, yaitu A, dibagi sisi yang ada di samping, yaitu B. Di A dibagi B. A-nya 1, B-nya 2. Itu apabila kita memandangnya dari sudut A. Kalau ada pertanyaan seperti ini sekarang, bagaimana dengan yang keempat ya? Dengan sin B. Yang kelima cos B. Yang keenam tan B. Nah, ini sebenarnya sama. Sinus, kosinus, dan tangen. Hanya saja dipandang dari sudut yang berbeda. Sekarang kita pandang dari sudut B. Maka sin B yaitu sisi yang ada di depan B, yaitu sisi panjangnya B. Dibagi dengan sisi terpanjang, yaitu C. Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya 2 dibagi C-nya, yaitu akar 5. Seperti tadi, 2 per akar 5 sama dengan 2 akar 5 per 5. Sekarang cos B-nya. Cos B, sisi yang ada di samping B, yaitu A, dibagi dengan sisi terpanjangnya, yaitu C. A-nya 1, C-nya akar 5, yaitu akar 5 per 5. Tan B. Tan B yaitu sisi yang ada di depan B. Di depan B sisinya yaitu B. Dibagi sisi terpanjangnya, sisi yang ada di sampingnya, yaitu A. Jadi nilainya sama dengan 2 per 1, yaitu sama dengan 2. Nah, ini ya, bisa membedakan ya. Sin B artinya sinus yang dipandang dari sudut B, itu perbandingan sisi yang ada di depannya dengan sisi yang terpanjang. Jika dipandang dari sudut B. Sementara sinus A itu dipandang dari sudut A. Itu nilainya yang ada di depan A dibagi dengan sisi yang terpanjang. Itu 1 dibagi akar 5. Berbeda ya nilainya. Atau kebalikannya. Ya, mengapa ini kok jadi kebalikannya? Ya, nanti akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Itu untuk yang pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang C. Nah, pertanyaan C sama. Kita punya segitiga ya. Jelek gambarannya. Pertanyaannya sama. Yang ditanyakan sekarang yang segitiga siku-siku ABC masih sama ya. Segitiga ABC siku-siku di C. Jadi siku-sikunya ada di C. Panjang A itu yang ada di depan A, ya ini A. Panjangnya 1. C itu yang ada di depan C. C-nya sama dengan 2. Ditanya sin A, cos A, tan A. Sama ya. Pertama sin A, kedua cos A, yang ketiga tan A. Nah, sebelum mengerjakan itu, kita cari dulu sisi yang ada di depannya B. Atau B kecil, panjangnya berapa? Kita gunakan rumus Pythagoras. Jadi, kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi, B kuadrat sama dengan C-nya berapa? C-nya 2
dikurangi A-nya 1, yaitu 1 kuadrat. Jadi nilai dari B sama dengan akar dari 2 kuadrat 4 dikurangi 1, akar 3. Jadi B-nya sama dengan akar 3. Sehingga kita dengan mudah mencari nilai dari sin A. Sin A, ingat sisi yang ada di depannya A, yaitu A, dibagi sisi yang terpanjang, C. A-nya 1, C-nya 2. Cos A, sisi yang ada di samping, yaitu akar 3. Atau kita namanya B panjangnya ya. Nah, sisi yang terpanjangnya, panjangnya C. B-nya akar 3, C-nya 2, jadi akar 3 per 2. Tan A, sisi yang ada di depan dibagi yang di samping. Saya tulis A per B. A-nya 1, B-nya akar 3. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk lain. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Yang nilainya sama dengan 1 kali akar 3, yaitu akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Karena 3 kuadrat lalu diakar, akarnya sudah hilang, jadi tinggal 3. Jadi akar 3 per 3. Pertanyaan yang sama kita ajukan, bagaimanakah jika dipandang dari sudut B? Kalau sudut A ya ini, barang yang nomor 4. Jika dipandang dari sudut B, kita dapatkan sin B, cos B, dan tan B. Berapakah nilai dari sin B? Sin B ya kita pandang dari sudut B. Maka yang ada di depannya yaitu panjangnya B dibagi C. B-nya akar 3, C-nya 2. Yang cos B yang ada di sampingnya yaitu A dibagi dengan yang terpanjang yaitu C. A-nya 1, C-nya 2. Yang tan B yang ada di depan B yaitu B dibagi yang ada di sampingnya yaitu A. B-nya akar 3, A-nya 1, atau ini sama dengan akar 3. Bisa ya mencari mudah. Mungkin kalian bertanya, bagaimana dengan sin C, cos C, dan tan C? Bagaimana? C-nya berapa? 90 derajat ya? Ya, ini akan kita pelajari di materi berikutnya. Sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.